Di awal cerita terlihat seorang pria muda, Alexandre, berlari di sekitaran bukit, lalu tangannya terluka saat meluncurkan tubuhnya melewati pagar di turunan tanah. Kemudian adegan berpindah ke sebuah sekolah asrama. Ketika Josephine menemukan karet pembungkus di tempat tidur, muncul seorang pengawas asrama memanggil Josephine karena ada panggilan telepon untuknya. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari bibinya yang mengabari Josephine kalau ayahnya telah meninggal dunia. Josephine akhirnya pulang ke kampung halamannya mengikuti pemakaman ayahnya. Saat di pemakaman, Josephine menatap Alexandre yang ternyata merupakan keponakannya dari putra saudari perempuannya, Angela. Dalam suasana pemakaman, Alexandre tiba-tiba berlari pergi, lalu Josephine dan ibunya Adelaide mengejarnya. Kemudian Adelaide meminta Alexandre agar kembali ke pemakaman karena semua orang menunggunya. Mengingat Alexandre adalah cucu yang paling dekat dengan almarhum kakeknya. Di sini Adelaide mengungkapkan pada Josephine bahwa Angela lari dengan seorang pria dan meninggalkan Alex dari kecil hingga besar dengan kakeknya. Malam itu Josephine membawa makanan untuk Alex yang merasa sedih karena kehilangan kakeknya yang sudah dia anggap sebagai ayahnya. Sebagai seorang biarawati, Josephine menunjukkan sikap baiknya membersihkan luka dan wajah Alex yang terlihat kurang mendapat perhatian. Malam itu saat akan tidur, Josephine kembali ke tempat tidurnya dan dengan perlahan memikirkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Keesokan paginya, Josephine berjalan di sekitar perbukitan, lalu Alex mengamati dari atas bukit saat Josephine berjalan sambil membersihkan sampah yang berserakan. Boa tarde, sou da Segurança Social. Kemudian muncul seorang wanita dari panti asuhan bernama Alice. Kedatangan Alice memberitahu Josephine bahwa mereka berencana untuk membawa Alex untuk tinggal di panti asuhan. Hal ini karena Alex tidak lagi memiliki perawatan dari orang tua, tapi Alice meminta Josephine mempertimbangkan apakah berniat untuk mengambil tanggung jawab menjaga Alex atau tidak. Meskipun Josephine memiliki pengalaman sebagai seorang biarawati yang masih bertugas, dia meminta Alice memberinya kesempatan untuk merawat Alex selama masa liburannya. Keesokan harinya, Josephine mulai merawat Alex, membersihkan kutu di kepalanya karena jarang mandi. Josephine juga minta Alex agar mengunjungi Adelaide, tapi Alex tampak lebih memilih untuk tinggal dengan Josephine. Malam itu, setelah Josephine menasihatinya bahwa mereka tidak hidup sendirian di dunia, orang lain juga harus dipikirkan. Kemudian Josephine pergi tidur, namun Alex yang bermimpi buruk dan tidak bisa tidur, dia mendatangi Josephine di samping. Beberapa hari kemudian, Josephine membersihkan rumah termasuk foto-foto adiknya Angela, lalu dibakar di tempat sampah. Josephine kini mulai serius untuk memperhatikan Alex seperti putranya sendiri, bahkan membawanya ke rumah sakit dan menyiapkan sarapan di setiap pagi. Keesokan harinya, Josephine pergi ke sekolah asramanya untuk meminta izin menjaga Alex. Pimpinan sekolah mengizinkannya, berpikir itu merupakan pelayanan juga. Perhatian Josephine terhadap Alex makin dekat, menganggap Alex seperti putranya sendiri. Lalu ketika mengeringkan rambut Alex meminta Josephine agar tidak terlalu buat kering rambutnya, biar tampak lebih ganteng menurut Claudia. Josephine terkejut dan bertanya siapa Claudia. Alex menjawabnya bahwa itu temannya. Suatu hari, Josephine ditelepon oleh seorang notaris bernama Nuno Mota, memberitahu kedatangan Angela yang berbicara tentang warisan ayahnya dan putranya Alex. Nuno meminta Josephine untuk datang menemuinya agar bisa mengklarifikasi. Josephine kemudian menelpon seseorang dan meminta nasihat hukum tentang status Alex terhadap Angela. Kemudian Josephine membawa Alex pergi ke tempat permainan agar membuatnya selalu terhibur. Keesokan harinya, Angela tiba di rumah. Melihat foto-fotonya tidak lagi terpajang di sana, namun dia tidak membicarakannya dan hanya menanyakan di mana Alex. Lalu Angela mengungkapkan pada Josephine bahwa pada kelahiran Alex, Angela memiliki banyak masalah yang dihadapinya.
Kini dia ingin Alex ada di sampingnya. Hal itu membuat Josephine terpukul karena apa yang dia inginkan untuk mengambil Alex dari Angela tiba-tiba menemui tantangan. Sebelum pergi, Angela menitipkan nomor telepon agar diberikan pada Alex untuk menghubunginya. Hari itu Alex pulang bermain bola. Josephine ke kamarnya, awalnya menaruh nomor telepon Angela di meja kamar Alex. Namun Josephine membawanya kembali untuk menyembunyikan dari Alex. Keesokan pagi, jemputan bus datang untuk Alex. Tapi tampak Josephine diam-diam tidak membangunkan Alex yang masih tidur. Alex terbangun menanyakan Josephine mengapa tidak membangunkannya. Menurut Josephine bahwa dia juga baru bangun dan tidak mendengar panggilan telepon. Lalu Josephine mengungkapkan kalau hari ini dia harap Alex bisa tinggal dengannya untuk makan siang bersama. Namun Alex membantah kalau dia akan tetap pergi karena ada pertandingan penting. Di sini kita tahu bahwa Josephine menginginkan perhatian Alex padanya. Tampaknya juga kalau Josephine berusaha mendapatkan hak asuh untuk Alex. Setelah pertandingan bola, terlihat Claudia juga sedang menonton. Namun tak hanya Claudia, Josephine juga tiba untuk menjemput Alex. Lalu dalam perjalanan, Alex memberitahu Josephine yang rencananya akan pergi kegiatan luar, tapi meminta Josephine untuk memberinya izin. Josephine menjawabnya bahwa dia bisa memberi izin, tapi menegaskan pada Alex agar dia bisa mengikuti perintahnya. Alex menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya di sekolah, Angela datang menjemput Alex dan memperkenalkan dengan suaminya Edgar. Dalam perjalanan dengan mobil, Angela memberitahu Alex kalau dia datang ke rumah dan tidak menemukan Alex di sana, jadi menitipkan nomor telepon di Josephine. Alex terkejut dan berkata jika bibi Josephine tidak memberitahunya. Lalu Angela berkata lagi, bagaimana kalau Alex tinggal dengan Angela dan Edgar? Alex menanggapi ibunya dan berkata bagaimana dengan bibi Josephine. Alex pulang ke rumah, namun perilakunya makin aneh terhadap Josephine, di mana Alex keluar rumah tanpa memberitahu Josephine. Malam itu, Angela menelpon ke rumah dan berbicara dengan Josephine, menanyakan di mana Alex, dan Josephine memberitahu kalau Alex sedang ke pesta. Angela menduga kalau Josephine berbohong, jadi mengancam akan datang ke rumah. Josephine marah dan meminta Angela agar datang dan memeriksa apakah Josephine berbohong atau tidak. Tidak lama, Claudia dan temannya mengantarkan Alex ke rumah yang dalam keadaan pusing. Josephine segera membantu Alex, namun ketika Alex mencoba untuk mendekati Josephine, Josephine marah dan menamparnya. Keesokan paginya sebelum pergi, Alex pamit, namun Josephine berdiri dan bertanya apakah Alex marah padanya. Alex mengungkapkan pada Josephine kalau dia tidak suka Josephine berbohong padanya tentang kedatangan Angela dan tidak memberitahunya. Alex segera pergi dan ternyata Angela telah datang untuk menjemputnya di luar. Josephine mengikuti keluar dan tampak Angela tidak ingin memberi peluang pada Josephine untuk merawat Alex. Tampak kekecewaan terlihat di wajah Josephine yang begitu sedih. Alex tiba dengan Angela dan Edgar di sebuah kamar apartemen. Ketika Alex bertanya apakah mereka akan makan malam bersama, Angela menyuruh Edgar untuk memberi uang pada Alex agar mencari makan sendiri di restoran. Hal ini membuat Alex merasa bahwa ada perbedaan antara Josephine dan Angela. Kemudian Josephine terlihat sendiri yang sedang berpikir terhadap Alex. Marah, Josephine mengubah penampilannya, sementara Alex kembali ke kamar apartemen, tidak sengaja mendengar Angela berbicara dengan Edgar yang mengungkapkan kalau Angela tidak ingin kembali ke rumah ayahnya. Alex mendengar itu, dia segera pulang ke rumah untuk menemui Josephine. Tapi terlihat Josephine sedang pergi ke sebuah kafe melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Hal ini dia lakukan karena apa yang dia harapkan tidak dia temukan. Kemudian Josephine berkenalan dengan seorang pria di kafe dan mereka berbicara. Lalu tidak lama setelah makan malam selesai, pria itu mengantarkan Josephine dengan mobil ke suatu tempat di mana pria itu memaksa untuk memiliki romansa. Setelah itu pria itu meninggalkan Josephine yang berjalan pulang melewati sekitaran bukit dan ditemukan Alex yang baru saja kembali. Alex segera membopong Josephine yang berjalan tertatih-tatih lalu merawatnya seperti Josephine merawatnya.
Josephine dan Alex menemukan kedamaian dalam kehadiran satu sama lain, menyadari bahwa keluarga sejati tak selalu tentang darah, tetapi tentang siapa yang peduli dan berjuang bersama. Dalam perjalanan hidup mereka yang penuh tantangan, mereka mulai menata kembali masa depan yang penuh harapan dengan saling mendukung, mengasihi, dan menjaga satu sama lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.